Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Sore. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang mau menyempatkan diri untuk datang ke kegiatan kita pada hari ini dan ikut nimbrung di kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan kita selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar untuk beberapa menit ke depan. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, di sini ada nggak teman-teman semua yang udah pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya, baik itu di sekolah, di lingkungan rumah, atau di mana-mana pun? Ya. Jadi, sebelum kita mulai masuk ke kegiatannya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok dan tujuannya serta cara pelaksanaannya. Jadi, bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dimana kita membahas sebuah topik yang telah ditentukan dengan dinamika kelompok, yang artinya nanti teman-teman sekalian dipersilahkan untuk memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan komentar terhadap topik yang sedang kita bahas ke depannya. Tujuannya itu agar kita bisa saling belajar untuk menerima pendapat, saling bertenggang rasa, dan belajar untuk menerima pendapat-pendapat dari orang lain. Nah, cara pelaksanaannya itu sendiri, nanti kelima teman-teman akan memberikan satu topik masing-masing untuk topik apa yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Jadi setiap orang menyampaikan satu topik dan nanti kita akan diskusikan topik mana yang akan dibahas. Sebelum kita memulai kegiatan, ada yang harus saya jelaskan mengenai asas-asas bimbingan kelompok, di mana asas ini harus kita terapkan selama kita berkegiatan bimbingan kelompok ini. Ada 5 asas yang harus kita penuhi, yaitu asas kerahasiaan, yang dimana teman-teman semua nantinya harap merahasiakan apapun yang kita katakan hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini terhadap dunia luar. Jadi, apapun yang kita bahas hanya diketahui oleh anggota kelompok dan pemimpin kelompok, yaitu saya. Yang kedua, ada kenormatifan. Jadi, setiap pendapat teman-teman semua, setiap perilaku teman-teman semua harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling menghormati, tidak memotong percakapan orang lain, tidak menyanggah pendapat orang lain, dan menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Yang ketiga, asas terbuka. Asas keterbukaan ini adalah diharapkan teman-teman sekalian untuk saling terbuka terhadap pendapatnya, terhadap masalah-masalahnya, sehingga bisa dikasih saran yang tepat untuk masalah-masalah teman-teman sekalian. Yang keempat, itu ada asas kekinian, yang dimana masalah yang kita bahas sekarang adalah masalah-masalah yang masih hangat-hangatnya dan masih mengikuti zaman, serta saran-saran yang diberikan teman-teman sekalian yang akan dikemukakan oleh teman-teman itu mengikuti zaman dan tidak ada saran-saran yang kita anggap kolot. Dan yang terakhir adalah asas sukarela, di mana di sini teman-teman diharapkan datang kemari dan ikut kegiatan ini secara sukarela dan tidak ada keterpaksaan apapun. Sukarela dalam berpendapat, sukarela dalam mengikuti kegiatan, dan sukarela dalam menerima pendapat orang lain. Baik, apakah sudah mengerti mengenai asas-asas ini? Baik. Selanjutnya kita akan memasuki tahap perkenalan, yaitu baik saya atau teman-teman sekalian dipersilahkan untuk mengenalkan diri masing-masing. Perkenalan akan dimulai dari saya, lalu dilanjut dengan teman yang ada di sebelah kiri saya. Baik, perkenalkan, nama saya Azizah Naila Alfini. Nah, kalian bisa panggil saya Kak Zizah atau Bu Zizah. Hobi saya adalah menonton film dan makanan favorit saya mie goreng. Teman-teman semua bisa mengikuti perkenalan saya dengan menyebutkan nama panjang, nama panggilan, ataupun nama teman-teman semua bisa mengikuti perkenalan saya seperti menyebutkan nama panjang, nama panggilan, hobi, dan makanan kesukaan. Baik, dilanjut dengan teman sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Putra Putani. Nama panggilan saya sering dipanggil Fatwa atau Wa. Hobi saya adalah bermain bola. Makanan favorit saya
Terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya David Tiber. Saya dikenal sebagai David. Hobi saya adalah berenang dan makanan kesukaan saya adalah mie Aceh. Perkenalkan, nama saya Samsabila Kausarani. Saya biasa dipanggil Salsa. Hobi saya membaca novel. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Fitri, biasa dipanggil Fitri. Makanan kesukaan saya mie goreng. Perkenalkan, nama saya Gusmedi Alwi Caniago. Saya biasa dipanggil Alwi. Hobi saya mendengarkan musik dan makanan kesukaan saya nasi uduk. Baik, terima kasih teman-teman udah berkenalan di sini. Adakah yang belum mengenal teman-temannya sekalian? Sudah saling kenal semua kan? Baik, karena udah saling mengenal, kita langsung aja masuk ke kegiatan inti kita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi mengenai kegiatan bimbingan kelompok kita yang akan berjalan beberapa menit ke depan. Nah, diharapkan teman-teman sekalian akan saling berpendapat, menuangkan pendapatnya ke kegiatan kita pada hari ini untuk mempermudah kegiatan kita pada hari ini ya. Nah, apa teman-teman semua udah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita? Siap. Bagi yang ingin minum, biar gak seret bisa minum dulu. Dan bagi yang ingin ke kamar mandi, silahkan kamar mandi. Baik, karena tadi sudah dijelaskan bahwa teman-teman semua akan menyampaikan satu topik yang akan dibahas, baru nanti kita akan mendiskusikan ya topik mana yang akan dibahas ya. Silakan Alwi untuk menyebutkan topiknya, baru nanti dilanjut ke arah kiri. Oke, terima kasih. Untuk topik yang mungkin bisa saya ajukan tentang pergaulan bebas. Di mana pergaulan bebas itu kan sudah cukup sering didengar untuk kalangan kita semua, seperti anak muda kayak mungkin geng-geng motor seperti itu. Topik yang saya ajukan hari ini tuh tentang bahaya kecanduan pornografi pada kalangan pelajar. Kan gadgetnya ini kan bisa mencari banyak hal dari sisi negatif atau positif. Selanjutnya, Saran dari saya kayaknya kehamilan di luar nikah ya. Terus kehamilan di usia dini dengan banyaknya remaja-remaja yang coba-coba, jadi. Topik yang saya sampaikan hari ini adalah manajemen waktu. Karena kan siswa sekarang ini kan sulit untuk memanajemen waktunya, karena mungkin kebanyakan tugas atau hal yang lainnya. dan selanjutnya, Saran saya sih tentang judi online yang kan nggak di kalangan remaja tua ini kan gadget ini kan selalu mempengaruhi kita, apalagi tentang judi online sampai hak kita tuh terbodos. Karena saran saya itu aja sih. Oke, jadi kita udah mengumpulkan kelima topik. Alwi topiknya mengenai pergaulan bebas, Fikri mengenai bahaya candu pornografi, Salsa mengenai pernikahan dan kehamilan di usia dini, David mengenai manajemen waktu, dan Fatwa mengenai bahaya judi online. Nah, saya minta untuk teman-teman sekalian memikirkan satu topik di antara kelima topik yang harus kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Kembali saya ingatkan, Alwi mengenai pergaulan bebas, Fikri mengenai bahaya kecanduan pornografi, Salsa mengenai bahaya pernikahan dan kehamilan dini, David mengenai manajemen waktu, dan yang terakhir Fatwa mengenai bahaya judi online. Jadi untuk hari ini, siapa yang sepakat kalau misalnya topik Alwi yaitu pergaulan bebas kita bahas? Coba tunjuk tangan. Ada 4 orang, 5 orang sama Alwi. Dan terus silakan turun tangannya. Siapa yang sepakat kalau topik Fikri yaitu bahaya pornografi kita bahas pada hari ini? Baik. Siapa yang sepakat kalau topik bahaya pernikahan dan kehamilan usia dini milik Salsa kita bahas hari ini? Ada 4. Siapa yang setuju kalau misalnya topik milik David yaitu tentang manajemen waktu kita bahas hari ini? Ada 2. Siapa yang sepakat dan setuju bahwa hari ini kita membahas topik milik Fatwa yaitu bahaya judi online? Silakan. Ada 3.
Jadi berdasarkan hasil pemilihan tadi, topik milik Alwi yaitu tentang pergaulan bebas memiliki voting terbanyak, yaitu yang mengangkat tangan ada 5 orang. Maka topik pergaulan bebas akan kita bahas pada hari ini dan sisanya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Setuju? Setuju. Baik. Nah, ini nampaknya teman-teman semua udah lagi gak semangat ya. Nah, supaya semangat kita kayaknya harus main game sebentar biar ada semangat yang timbul kembali sebelum kita mulai kegiatan kita. Oke? Di sini rata-rata anak ekstrakurikuler kan? Ya. Oke. Berarti udah gak asing lagi dengan permainan beat 1 and beat 2 dan seterusnya. Ya. Bisa kita mainkan? Bisa. Oke, kita pemanasan dulu ya. Beat 1, beat 2, beat 3. Oke, berarti udah paham nih semua kan? Yes. Oke, jadi kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Langsung aja kita masuk ke pembahasan kita ya. Nah, topik kita pada hari ini adalah pergaulan bebas kan? Sudah disepakati kan? Sudah. Jadi saya sebelumnya mau nanya sama teman-teman semua, kenapa sih kita harus membahas mengenai pentingnya bahaya pergaulan bebas tadi? Ada yang mau menjawab? Saya Baik, silakan Alwi. Jadi topik yang kita buat tadi kan tentang pergaulan bebas kan. Jadi kita tahu sendiri kalau pergaulan bebas itu emang sudah cukup didengar di kalangan kita sendiri maupun kalangan yang lebih tua juga. Kenapa kita harus mengetahuinya? Karena seperti yang kita ketahui kalau pergaulan bebas itu kan sangat berdampak juga, berdampak negatif bagi kalangan siapapun yang melakukannya. Yang dimana saya bisa ambil contohnya itu seperti geng motor gitu, yang dimana geng motor itu kan bisa membahayakan diri, membahayakan masyarakat setempat juga. Jadi mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya Alwi. Beri tepuk tangan dulu untuk pendapat Alwi. Nah, seperti yang kita tahu, setiap tindakan itu kan ada sebab akibatnya. Untuk pergaulan bebas sendiri, pasti ada sebabnya. Kenapa remaja atau orang yang terlibat dalam pergaulan bebas itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Siapa di sini yang bisa berpendapat apa sih penyebab seseorang itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Ada yang mau menjawab? Saya Baik, silakan. sebab dari pergaulan bebas ini bisa saja karena kurangnya perhatian dari orang tua, misalnya entah orang tuanya bekerja, dan ada juga pengaruh dari teman, misalnya temannya ikut geng motor tadi, dan dirinya ini nggak mau malah sama kawannya, jadi ikutlah dia ikut temannya tadi. Dan juga ada pengaruh dari internet, kurangnya wawasan agama, dan mungkin bisa karena keluarga yang terpengaruh atau lain. Berarti intinya penyebabnya itu ada banyak ya, dari internal, eksternal juga ada. Internalnya mungkin lingkungan keluarga gitu ya kan. Nah, eksternal itu dari lingkungan sekolah dan lain-lainnya. Baik, terima kasih kepada Fikri, beri tepuk tangan. Setelah penyebab, pasti ada akibat-akibat yang ditimbulkan dari seseorang itu terjerumus dalam pergaulan bebas. Ada yang bisa, sebelum saya menjelaskan sedikit, ada yang bisa menjelaskan? Ya, saya akan menjelaskan akibatnya. Baik, silakan David. Saya akan menyebutkan beberapa dampak dari orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Di antaranya orang tersebut akan mengalami kecemasan, depresi, atau di sekolah dia mengalami penurunan prestasi akademik, di lingkungan sosial mungkin dia dijauhi oleh keluarga dan teman-teman. Oke, berarti dampaknya itu sangat-sangat besar bagi diri kita sendiri jika kita terjerumus ke pergaulan bebas ya. Nah, dari penjelasan tadi mengenai akibat dari terjerumus ke pergaulan bebas, pasti ada solusi-solusi yang bisa ditawarkan ke teman-teman sebaya kita nantinya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas ya.
kira-kira ada nggak yang mau berpendapat mengenai solusi yang bisa ditawarkan kepada orang-orang yang di sekitar kita biar nggak terjerumus ke pergaulan bebas? Ada? Baik, mungkin kalau dari saya itu solusinya yang pertama bisa mengenal diri, gimana sih teman kita, pilih-pilih teman juga yang baik-baik. Terus mungkin bisa lebih mengenal diri, pada agama, lebih terbuka pada orang tua, terus menghindari hal-hal yang mungkin beresiko kayak pergi rumah terdekat. Mungkin dari saya itu. Jadi, terima kasih kepada Salsa yang sudah memberikan solusinya untuk nantinya bisa kita sampaikan ke teman-teman sebaya kita. Berikan aplaus dulu. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya mengenai pentingnya bahaya pergaulan bebas, penyebab terjerumusnya ke pergaulan bebas, akibat dari pergaulan bebas, dan solusi-solusi yang dapat ditawarkan, apa kesimpulan yang bisa kita ambil setelah pembahasan tersebut? Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Baik, silakan Fatwa. kesimpulan pada soal ini, pergaulan bebas sangat berbahaya ya, dapat terjadinya pada diri kita maupun orang lain. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan agar terjauh dari pergaulan bebas. Ya, Oke, baik, terima kasih atas kesimpulannya Fatwa. Jadi intinya pergaulan bebas itu sangat bahaya ya bagi diri kita atau bagi orang lain. Pada diri kita itu jauh lebih banyak dampaknya, seperti penurunan akademik, sikap kita jauh lebih negatif dari sebelumnya. Nah, sikap kita ini nanti dapat berdampak pada orang lain kan. Nah, orang lain tuh jadi mudah tersinggung ke kita, terus orang lain jadi nggak nyaman sama kita dan lain sebagainya. Dan tadi juga udah dikatakan sama Salsa, banyak solusi-solusi yang bisa ditawarkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti perbanyak ilmu agama agar kita tahu apa saja yang dilarang-larang dalam agama dan apa saja yang dianjurkan oleh agama, gitu kan. Nah, selain itu mungkin kita bisa melakukan pendekatan dengan teman-teman sebaya kita yang mungkin memiliki kegiatan-kegiatan positif gitu. Misalnya dia punya semangat belajar yang tinggi, nah kita tuh bisa mengikuti dia gitu. Bukan mentah-mentah kita ikutin, oh aku itu harus enggak. Bisa kita ikutin mungkin cara belajarnya dia bagaimana, terus gimana sih cara dia memanage waktu agar biar kita tuh nggak punya waktu luang untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, teman-teman sekalian pernah nggak sih terjerumus ke dalam pergaulan bebas sendiri? Fikri gimana Fikri? Pernah nggak? Hampir atau bahkan hampir? Nah, tadi kan katanya Fikri pernah hampir terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, gimana Fikri biar nggak terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu gitu? Lebih selektif memilih teman yang misalnya dia jadi mengetahui banyak hal agama, dia pintar dalam mencari buku, terus lebih banyak membuka diri kepada bangsa, pada cerita tentang apa yang terjadi di sekolah hari ini. Oke, terima kasih ya Fikri ya. Tadi kan Fikri udah bercerita nih solusi-solusi apa aja yang bisa dilakukan agar nggak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Terima kasih ya Fikri. Nah, kira-kira di sini teman-teman sekalian ada nggak teman yang lain yang hampir terjerumus atau bahkan sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Nggak ada temennya ya yang pernah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Berarti pergaulan teman-teman sekalian sangat-sangat sehat ya. Semoga seterusnya pergaulannya tetap sehat terus. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, di sini saya punya lembaran BMB 3 yang saya harap teman-teman semua mengisi agar saya punya catatan terhadap teman-teman semua terhadap mengenai apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman pikirkan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Silakan diisi. Apakah semua teman-teman udah mengisi BMB 3-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Atau boleh dikumpul? Terima kasih. Nah,
dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, adakah teman-teman yang ingin memberikan kesan terhadap kegiatan kita pada hari ini? Saya, pesan dari saya senang ya bisa kenal sama teman-teman, terus bisa ngobrol-ngobrol juga, saling sharing juga tentang pergaulan bebas. Terus mungkin untuk selanjutnya bisa lebih membahas topik yang lebih dalam lagi. Oke, terima kasih ya Salsa atas kesan dan pesannya untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, terima kasih teman-teman semua udah saling bertukar pendapat, memberikan solusi, menerima pendapat, dan nimbrung dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi untuk melanjutkan topik selanjutnya, jadi topik tersisa tadi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, dengan begitu berakhirlah kegiatan bimbingan dan kelompok kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan bisa kita lakukan kapan? Apakah ada teman-teman yang ingin menyarankan hari apa dan kapan kita melaksanakan bimbingan kelompok selanjutnya? Hari Sabtu. Hari Sabtu, minggu depan? Ya. Oke, pukul berapa? Pukul 3, 15.00. Pukul 1 atau pukul 3? Oke, pukul 3 sore kita akan berkumpul lagi di mana? Di Ruang kelas ini juga? Ya, Oke, bisa. berarti pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan di minggu depan, tepatnya di hari Sabtu, pukul jam 3 sore, di tempat yang sama, di ruangan kelas ini ya, untuk membahas topik yang akan kita bahas selanjutnya yang sudah kita rundingkan tadi ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, tadi kan kita sudah memulai dengan doa, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar selamat di jalan pulang dan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, sudah menyempatkan diri untuk datang dan sudah berani untuk mengungkapkan pendapatnya dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Saya harap teman-teman semua tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan punya kesempatan lagi untuk pertemuan berikutnya untuk menghadiri kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, terima kasih lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.